Pada suatu hari, terjadi sebuah pertarungan antara seekor naga yang bernama Aubing bersama Neza. Pertarungan itu berlangsung singkat dengan ribuan tombak yang menancap ke tubuh Aubing. Mengetahui bahwa anaknya telah tewas, Raja Naga beserta para pasukannya berniat membalas dendam dengan pergi ke kota terusan Centang, tempat di mana Neza tinggal. Di sana mereka membuat banyak sekali kekacauan. Setelah membuat kegaduhan di tengah kota, Raja Naga bertemu dengan pemimpin kota yang sekaligus ayah dari Neza, bernama Li Jing. Meskipun Li Jing mencoba menenangkan Raja Naga, namun Raja Naga tetap bersikeras ingin menghukum Neza. Jika keinginannya tak dipenuhi, maka dia bersama para pasukan naga yang lain akan langsung menghancurkan Centang Pass. Di tengah ketegangan yang terjadi, akhirnya Neza muncul juga. Raja Naga yang melihat bocah itu langsung segera memerintahkan Li Jing untuk menghabisi anaknya. Karena tidak ingin situasi semakin memanas, Li Jing memerintahkan prajuritnya untuk membawa Neza pergi. Namun, Neza menolak karena dia merasa tidak bersalah. Melihat sikap Neza, Raja Naga merasa tidak dihormati. Sebagai klan kuno, Raja Naga menganggap klannya sendiri adalah dewa yang bahkan dihormati oleh seorang kaisar. Namun, Neza tidak peduli dan terus membantah Raja Naga. Akhirnya, Li Jing memberi pelajaran kepada Neza dan merasa menyesal memiliki anak seperti dirinya. Li Jing melakukan hal itu demi mendidik anaknya. Namun, Neza malah berpikiran lain. Dia menganggap ayahnya selalu melantarkan dirinya dan tidak pernah sekalipun mendengarkan apa yang dia bicarakan. Merasa tidak memiliki siapapun yang membelanya, akhirnya Neza pun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah kematian Neza, rohnya pun kembali bangkit di sebuah dataran bersalju. Di tempat itu, tiba-tiba seekor laba-laba muncul untuk memangsa Neza. Pada saat itu, Neza kesulitan melawan laba-laba tersebut karena dia telah kehilangan tombak saktinya. Neza kemudian pasrah karena merasa nasibnya sedang buruk. Namun secara tak terduga, dia mendapat keberuntungan karena Li Jing muncul membawa tombak milik Neza. Pertarungan kembali terjadi antara Neza dan laba-laba tersebut. Dan kali ini, Neza dengan mudah dapat mengalahkan makhluk tersebut. Setelah pertarungan berakhir, ketegangan antara ayah dan anak kembali terjadi. Neza yang masih mengingat perlakuan buruk Li Jing terhadapnya tetap marah kepada sang ayah. Tak lama kemudian, sebuah monumen tiba-tiba muncul. Karena Neza masih dalam tahap belajar baca tulis, Li Jing membantu menjelaskan isi monumen tersebut. Dia mengatakan bahwa roh Neza sekarang berada di pagoda Sang Buddha yang bernama Pagoda Linglong yang memiliki 7 lantai. Setiap lantai dipenuhi dengan ilusi. Di lantai pertama tertulis larangan untuk membunuh. Di lantai kedua tidak boleh mencuri.
Lantai ketiga melarang kenikmatan duniawi. Di lantai keempat tidak boleh mabuk-mabukan. Dan lantai kelima melarang penggunaan wewangian. Kemudian lantai keenam melarang untuk berbohong. Dan yang terakhir, tepatnya lantai ketujuh, tidak boleh ada kemalasan. Hanya dengan berhasil melewati ketujuh lantai tersebut, seseorang bisa terbebas dari pagoda linglong dan menjadi dewa. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju pagoda tersebut. Namun Neza kemudian menyuruh Li Jing untuk berhenti mengikutinya karena dia merasa sangat risih. Li Jing menjelaskan bahwa dia mengikuti Neza karena itu adalah pesan dari ibu Neza yang memintanya untuk menjaga sang anak. Mendengar kata ibu, Neza pun langsung menanyakan kabar sang ibu. Li Jing kemudian memberikan sebuah cermin ajaib yang bisa merekam video. Di dalam cermin itu terdapat pesan video dari ibu Neza. Namun setelah Neza melihat video itu, Li Jing langsung mengambil kembali cermin tersebut. Dia berkata bahwa video itu akan dibukakan lagi setelah Neza berhasil melewati lantai ketujuh. Beberapa saat kemudian, Neza dan Li Jing akhirnya tiba di sebuah altar. Di sana terdapat sebuah telur emas 24 karat. Neza pun langsung mengambil telur tersebut. Namun tiba-tiba muncul sesosok monster dan langsung menyerang mereka berdua. Li Jing segera melawan monster itu, sementara Neza justru asik bermain dengan telur emas tersebut. Karena Neza tidak menunjukkan inisiatif untuk membantu ayahnya yang sedang kewalahan, Li Jing pun memancing monster itu agar menyerang Neza. Dan dengan terpaksa, Neza pun akhirnya ikut bergabung dalam pertarungan tersebut. Setelah Neza terlibat, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengalahkan monster tersebut. Namun saat Neza mengira pertarungan telah berakhir, monster tersebut ternyata bisa kembali bangkit. Beberapa kali Neza menghabisinya, namun makhluk itu terus hidup kembali hingga pada akhirnya Neza pun kewalahan sendiri. Melihat hal itu, Li Jing akhirnya menyadari makna dari lantai kedua yang melarang perbuatan untuk mencuri. Dia lalu meletakkan kembali telur emas itu ke tempatnya semula. Dan seketika itu juga, monster tersebut pun berhenti bergerak. Setelah pertarungan berakhir, lantai kedua pun mulai runtuh. Sementara itu, Li Jing segera membawa Neza yang pingsan akibat kelelahan menuju ke lantai selanjutnya. Di lantai berikutnya, mereka berdua menemukan sebuah pohon persik. Saat Neza memasuki tempat tersebut, dia mendengar suara yang memanggil namanya. Setelah mengikuti asal suara itu, Neza melihat ibunya yang terbaring di sebuah kamar. Ibunya lalu bercerita bahwa dia terjebak di dalam pagoda ini karena mencoba menyusul Li Jing dan Neza. Neza dengan polosnya mempercayai semua perkataan tersebut. Setelah dia tertidur, Neza diperlihatkan sebuah ilusi di mana dia hidup bahagia bersama keluarganya. Namun ilusi itu tidak bertahan lama. Ketika dia sadar, Neza mendapati dirinya telah terjebak di dalam sebuah cermin. Sementara itu, Li Jing juga bertemu dengan istrinya. Kali ini, istrinya mengatakan alasan yang sama, bahwa dia terjebak di dalam pagoda ini karena khawatir terhadap Li Jing dan Neza. Untuk menenangkan istrinya, Li Jing berjanji akan membawa Neza keluar dari pagoda linglong ini, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Meskipun Neza dikenal sedikit arogan, Li Jing tetap membelanya. Bahkan saat Raja Naga mendesaknya dengan mengancam nyawa penduduk Centang Pas,
Li Jing tetap berdiri di pihak Neza. Dia tahu bahwa Aobing adalah naga yang jahat. Alasan Li Jing tidak mendengarkan penjelasan Neza sebelumnya adalah karena dia merasa tidak pantas menjadi seorang ayah. Sebab selama ini dia terlalu sibuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin kota. Sebenarnya dia juga ingin mengajari Neza tentang rasa bertanggung jawab. Namun siapa sangka bahwa akibat dari semua perbuatannya itu justru membuat nyawa anaknya sendiri melayang. Sementara itu, Neza yang terperangkap di ruangan cermin mendengar suara dan perkataan yang diucapkan oleh Li Jing. Saat itu, istri Li Jing mulai menghasutnya untuk tetap tinggal di pagoda bersama Neza dan dirinya. Namun, Li Jing menolak karena dia merasa harus kembali untuk menyelamatkan penduduk kota Centangpas. Mendengar hal itu, sosok yang menyamar sebagai istri Li Jing menuduh suaminya tidak peduli pada keluarga dan hanya mementingkan penduduk kota. Pada akhirnya, Li Jing pun sadar bahwa sosok yang ada di depannya adalah siluman. Dia menyadari karena istrinya selalu mendukung segala hal yang dia lakukan tanpa pertentangan. Karena penyamarannya telah terbongkar, siluman cermin pun menunjukkan wujud aslinya yang nampak sangat menawan dan menunjukkan tubuh yang sangat bening. Saat Li Jing hendak menyerangnya, tiba-tiba saja Neza muncul dan malah langsung menyerang ayahnya sendiri. Di sisi lain, roh Neza yang terperangkap mencoba untuk membebaskan diri setelah mengetahui bahwa tubuhnya telah dikendalikan oleh roh cermin. Dan pertarungan pun dimulai antara Neza melawan Li Jing. Di tengah pertarungan, Li Jing terus berupaya menyadarkan Neza. Namun semua usahanya itu sia-sia hingga membuat dia mulai terdesak. Melihat ayahnya kewalahan, roh Neza berusaha sekuat tenaga membebaskan dirinya dari dalam cermin. Tepat saat tubuh Neza hendak menyerang Li Jing, roh Neza akhirnya berhasil bebas dan seketika itu juga berbalik menyerang roh cermin. Pertarungan pun berakhir dan lantai tersebut berhasil mereka taklukkan. Kini, Neza mulai menyadari bahwa ayahnya sangat tulus ingin membantunya. Setelah menyelesaikan tantangan sebelumnya, Neza dan ayahnya melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan lantai berikutnya dengan menaiki seekor burung raksasa. Di lantai keempat, dengan kerjasama antara ayah dan anak, mereka berhasil mengalahkan sosok kungfu panda. Sebelum meninggalkan lantai tersebut, Li Jing sengaja meninggalkan sebuah cermin yang berisi pesan dari istrinya agar kelak ditemukan oleh Neza. Tak berbeda dengan lantai sebelumnya, lantai kelima yang dipenuhi oleh banyak monster berhasil mereka taklukkan tanpa kendala apapun. Akhirnya mereka pun tiba di lantai ke-6. Di sana mereka berdua tiba di sebuah kota berbentuk labirin persegi. Pada saat Neza dan Li Jing menginjakkan kaki di sebuah altar, tiba-tiba saja rantai muncul dan mengikat mereka berdua. Tak lama kemudian roh Aobing pun muncul di sana. Setelah terbunuh oleh Neza, kini roh Aobing terjebak di dalam pagoda. Meski demikian, Aobing masih menyimpan dendam dan berniat untuk menjebak Neza agar terkurung di dalam pagoda selamanya. Sebelum kematiannya, Aobing selalu memperlakukan manusia layaknya mainan sendiri. Dan saat itulah Neza kembali muncul untuk menghentikan Aobing sekali lagi. Untuk membalaskan dendamnya, Aobing mulai menghasut Neza
dengan mengatakan bahwa sebenarnya Neza sedang diperalat oleh Li Jing. Tak sampai di situ, Ao Bing juga memancing emosi Li Jing dengan mengatakan bahwa Li Jing menganggap Neza sebagai anak iblis. Li Jing yang mendengar hal itu langsung segera membantah. Namun seketika itu juga Neza mulai tersengat oleh rantai yang mengikatnya. Ao Bing kemudian kembali bertanya, apakah orang-orang lebih penting daripada Neza? Li Jing kembali membantah hal itu. Namun siksaan yang dialami Neza justru semakin kuat. Ternyata rantai tersebut adalah rantai kejujuran. Rantai yang menyiksa seseorang setiap kali ada kebohongan yang diucapkan oleh orang lain. Jika lebih dari 3 kebohongan yang diucapkan, maka jiwa orang yang terkena rantai akan musnah selamanya. Melihat Neza begitu tersiksa, akhirnya Li Jing pun mengakui bahwa dia memang menganggap Neza sebagai anak iblis. Dia juga mengakui bahwa penduduk Centang Pas lebih penting baginya dibandingkan Neza. Setelah mendengar pengakuan itu, Ao Bing pun kembali mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Sebenarnya hanya ada satu orang yang bisa keluar dari pagoda dan menjadi sosok dewa. Awalnya Neza tidak mempercayai ucapan Ao Bing bahwa ayahnya hanya memanfaatkan dirinya. Namun saat Ao Bing mengajukan pertanyaan terakhir mengenai kebohongan janji Li Jing untuk keluar dari pagoda bersama Neza, Li Jing dengan berat hati mengakui bahwa dia memang berbohong tentang janji tersebut. Akhirnya setelah 3 pertanyaan terjawab jujur, Li Jing lolos ke lantai berikutnya. Sementara Neza hanya bisa merasakan kesedihan. Sementara itu, di lantai terakhir, yaitu lantai ke-7, Li Jing kembali dan kali ini bertemu dengan Raja Naga. Dalam situasi tersebut, Li Jing sebenarnya bisa saja lolos dari lantai ke-7 dengan mengorbankan Neza dan berdamai dengan Raja Naga. Namun, Li Jing memilih jalan yang berbeda. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Neza dengan cara melawan Raja Naga. Li Jing menyadari bahwa Raja Naga selama ini tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai penjaga lautan dan malah terus melindungi Ao Bing meskipun anaknya telah melakukan banyak kejahatan. Sementara itu, saat Neza sudah pasrah, cermin yang berisi pesan dari ibunya tiba-tiba mengungkapkan kebenaran mengenai Li Jing. Setelah kematian Neza, Li Jing merasa sangat menyesal karena dia tidak pernah benar-benar menjadi seorang ayah bagi Neza. Oleh karena itu, Li Jing memutuskan untuk masuk ke dalam pagoda Linglong demi membawa Neza kembali. Sejak awal, Li Jing memang telah berniat mengorbankan dirinya di lantai manapun, asalkan Neza bisa lolos dari pagoda Linglong. Setelah melihat hal itu, Neza pun mulai menyadari pengorbanan besar yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Dan tepat saat Li Jing kesulitan melawan Raja Naga beserta para naga yang lain, Neza pun muncul untuk menyelamatkan ayahnya. Pertarungan kembali dimulai antara Neza melawan Raja Naga. Namun setelah bertarung cukup hebat, Neza tidak mampu mengalahkan Raja Naga. Saat Neza berada dalam kondisi sekarat, Raja Naga kemudian memberikan sebuah tawaran kepada Li Jing, yaitu menyerahkan Neza sebagai imbalan dan Li Jing akan diizinkan lolos dari pagoda Linglong. Namun Li Jing langsung menolak tawaran tersebut karena tujuannya dari awal adalah untuk menyelamatkan Neza. Akhirnya Li Jing memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri demi memberikan kekuatan kepada Neza agar putranya bisa lolos dari pagoda Linglong. Dengan kekuatan barunya, Neza pun berhasil mengalahkan Raja Naga
beserta para naga yang lainnya dengan sangat-sangat mudah. Dan film pun di end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah tetaplah percaya kepada bapakmu. Karena sejahat-jahatnya bapakmu, kadang dia lupa bagaimana caranya bersikap baik. Karena dia adalah seorang pria yang memang tidak suka melambai-lambai. Akhir kata, burung camar terbang ke rawa-rawa. Adiknya Maman mau cari pacar dan sampai jumpa.